Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Putri Nurjana dari Universitas Semula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini aku akan mereview materi lagi tentang sejarah sastra periode 1953 sampai 1961. Tapi sebelum ke video intinya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Thank you. Dalam materi sejarah sastra periode 1953 sampai 1961, terdapat 6 poin yang akan kita bahas. Poin pertama yaitu krisis sastra Indonesia. Pada masa itu, Indonesia mengalami perubahan akibat peristiwa penjajahan menjadi kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan membawa situasi baru bagi para sastrawan. Kebebasan dalam berkarya dapat dirasakan oleh para sastrawan. Demikian, para sastrawan demi mengisi perubahan ini, mereka gempar membuat berbagai karya sastra. Dalam periode tahun 1953 sampai 1961, sastra Indonesia mencoba mencari jati diri dan menonjolkan penilaian kembali terhadap warisan leluhur. Namun, pada masa ini terjadi pergolakan ideologi dan pencarian konsep-konsep sastra. Berbagai gejala yang menandakan pergolakan itu antara lain terbitnya Surat Kepercayaan Gelanggang pada tahun 1949. Munculnya kebudayaan bentukan partai seperti Lekrah, Les Bumi, LKN di tahun 1960. Perkembangan dan pergulatan sastra selama kurun waktu pada tahun 1950 sampai 1961 hilang dari dunia pelajaran di sekolah maupun di kurikulum universitas. Dalam periode ini, perkembangan sastra dan budaya aliran komunisme dan aliran radikal kiri hilang sama sekali. Sastranya tidak tampak karena tidak diterbitkan, tidak dijual, dan tidak dibaca. Sitor Situmorang dan Pramudia Anantatoir misalnya, karyanya menghilang selama Orde Baru dan banyak lagi pengarang yang karyanya tidak boleh diterbitkan. Nah, hal inilah yang menjadi indikasi terjadinya krisis sastra, karena sastra yang bernilai tidak boleh diterbitkan dan dilarang oleh pemerintah Orde Baru. Pada periode tahun 1953 sampai 1961, sastra Indonesia dianggap mengalami krisis diduga karena karya sastra yang diterbitkan pada masa itu hanya berupa sajak, cerpen, dan karangan-karangan yang tidak begitu panjang untuk dimuat dalam majalah. Sehingga pada periode ini lahirlah istilah sastra majalah. Majalah-majalah yang eksis pada masa ini antara lain Majalah Siasat atau Gelanggang, Mimbar Indonesia, Zenit, dan Majalah Kisah. Poin kedua yang akan kita bahas yaitu sastra majalah. Pada tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini kerap mengalami perubahan status, seperti penempatan pimpinan yang bukan ahli, serta anggaran yang tidak mencukupi, dan juga menyebabkan kemacetan produksi. Oleh karena itu, aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah seperti Gelanggang atau Siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, dan Pujangga Baru. Karangan-karangan yang dimuat pun akhirnya hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak begitu panjang sesuai dengan kebutuhan majalah. Selanjutnya, poin yang akan kita bahas yaitu beberapa pengarang periode tahun 1953 sampai 1961. Pengarang pertama yaitu Nugroho Noto Susanto. Beliau lahir pada tanggal 15 Juni tahun 1931 di Rembang. Beliau pernah menjabat menjadi Menteri Pendidikan pada tahun 1963 sampai 1985. Beliau juga dikenal sebagai sejarawan dan sastrawan. Dan beliau juga memiliki hasil karya berupa cerpen yang berjudul pertama Hujan Kepagian pada tahun 1958,
Yang kedua ada Tiga Kota pada tahun 1959. Yang ketiga ada Rasa Sayange pada tahun 1961. Yang keempat atau yang terakhir ada Hijau Bumiku, Hijau Bajuku tahun 1963. Pengarang kedua yaitu A.A. Nafis. Beliau lahir di Sumatera Barat pada tanggal 17 November tahun 1924. Beliau mendapatkan julukan yaitu pencemooh nomor wahid dan sastrawan satiris ulung. Beliau juga memiliki hasil karya antara lain ada cerpen pertamanya berjudul Robohnya Surau Kami pada tahun 1955. Yang kedua, novelnya berjudul Kemarau pada tahun 1967. Yang ketiga, cerpen berjudul Jodoh. Yang keempat, ada Biang Lala, kumpulan cerpen tahun 1963. Yang kelima, ada Hujan Panas dari kumpulan cerpen tahun 1964. Yang keenam ada Saraswati, Si Gadis Dalam Sunyi dari novel tahun 1970. Yang ketujuh ada Dermaga 4 Sekoci dari kumpulan sajak tahun 1975. Yang kedelapan ada Hujan Panas dan Kabut Musim dari kumpulan cerpen tahun 1990. Yang kesembilan ada Beratnya Kerbau pada Sekoci dari kumpulan cerpen tahun 2001. Yang ke-10 ada Kabut Negeri Si Dali dari kumpulan cerpen tahun 2002. Pengarang ketiga yaitu Trisno Yuwono. Beliau